Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Insidious Chapter 2. Sesuai permintaan dari kalian, gue akan melanjutkan Insidious Chapter 2. Insidious Chapter 2 ini masih bercerita tentang kelanjutan dari film Insidious pertama. Di film sebelumnya, Josh Lambert berhasil membawa pulang Dalton yang tersesat di dalam Further. Tetapi tidak hanya Josh dan Dalton yang kembali ke dunia nyata. Parasit yang dulu pernah menghigapi Josh kembali datang untuk meneror kehidupan Josh. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film, kita akan diajak melihat masa lalu Josh kecil pada tahun 1986. Di sini, ibu Josh yaitu Lauren Lambert meminta bantuan kepada Alice Rainier untuk menolong Josh yang sering diteror oleh makhluk halus. Lauren mengenal Alice dari temannya yang bernama Carl. Sebelumnya, Carl sudah pernah mencoba membantu Josh, namun ia tidak berhasil. Maka dari itu, Carl mengenalkan Alice pada Lauren karena Alice lebih berpengalaman dalam menghadapi peristiwa paranormal. Kemudian, Lauren menjelaskan pada Alice mengenai Josh yang terus diikuti oleh sosok wanita dengan pakaian pengantin. Kita sebut saja dia sebagai wanita tua. Setelah itu, Lauren menunjukkan semua foto-foto Josh pada Alice. Di setiap fotonya, wanita tua itu semakin lama semakin mendekat pada Josh. Setelah mendengar pernyataan dari Lauren, Alice pun memutuskan untuk bertemu dengan Josh. Dan selanjutnya, Alice akan menghipnotis Josh untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai wanita tua itu. Josh terlihat ketakutan dan hanya diam saja ketika ditanya mengenai keberadaan wanita tua itu. Kemudian, Alice mulai berkeliling rumah Josh untuk mengetahui keberadaan sosok itu. Ternyata sosok itu bersembunyi di dalam lemari pakaian Josh. Di saat Alice mendekati wanita tua itu, tiba-tiba saja Alice diserang oleh makhluk tersebut dan membuatnya mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu, Alice memberitahu Lauren bahwa Josh memiliki kemampuan proyeksi astral yang membuatnya dapat pergi menjelajahi Further. Saat Josh menjelajahi Further, wanita tua itu mengetahui bahwa Josh ini benar-benar masih hidup, namun roh Josh terpisah dari tubuhnya. Akibatnya, tubuh Josh yang kosong menjadi sasaran empuk bagi roh wanita tua itu. Lalu, Alice menyarankan Lauren untuk menekan kemampuan Josh dengan cara menghapus ingatannya dan berhenti memotret Josh agar Josh tidak teringat lagi dengan wanita tua itu. Tiba-tiba saja, Josh bangun lalu menuju sebuah pintu. Pintu yang ditunjuk oleh Josh tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Lauren pun ketakutan dan meminta Alice menghapus ingatan Josh tentang masa kecilnya itu. Selama proses tersebut, Alice merekam kegiatan mereka sebagai dokumentasi. Oke, kembali lagi ke keluarga Josh Lambert, yaitu lebih tepatnya 25 tahun setelah insiden Josh kecil. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa Alice Rainier telah tewas akibat dicekik oleh Josh. Setelah insiden kematian Alice Rainier, Renee dan Josh mulai diinterogasi di kantor polisi. Para polisi mencurigai Josh yang telah membunuh Alice karena terdapat bekas tangan manusia di leher Alice. Polisi juga menunjukkan foto terakhir yang dipotret oleh Alice. Di dalam foto itu, terlihat seorang wanita dengan pakaian pengantin berwarna hitam. Yang sebelumnya, Renee telah melihat foto itu. Tetapi, Renee tidak percaya bahwa Josh yang telah membunuh Alice. Renee terus membela suaminya karena memang dia tidak bersalah. Namun polisi itu tetap ngotot bahwa dia tidak percaya dengan adanya hantu. Dan ia lebih percaya bahwa luka di leher Alice disebabkan oleh tangan manusia. Oleh karena itu, polisi akan menghubunginya lagi jika memang benar hasil otopsi cocok dengan tangan suami Renee. Usai diinterogasi, Josh, Renee, dan ketiga anaknya pindah sementara ke rumah Lauren karena rumah Josh sedang diperiksa polisi. Saat malam tiba, Renee mulai mengalami kejadian-kejadian mistis lainnya, seperti piano yang berbunyi sendiri. Renee pun ketakutan dan segera memberitahu apa yang telah dialaminya kepada Josh. Namun Josh berkata bahwa Renee hanya berhalusinasi dan menyuruhnya untuk tenang. Tidak hanya Renee saja yang diganggu, Lauren juga diganggu oleh sosok wanita berbaju putih. Di lain tempat, Specs dan Tucker pergi ke rumah almarhum Alice. Saat mereka masuk ke rumah Alice, pintu ruang pribadi Alice terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, mereka pun masuk ke ruangan pribadi Alice. Di ruangan itu, mereka menemukan rekaman Josh kecil yang sedang dihipnotis. Mereka berdua memutar rekaman itu dan menemukan sesuatu yang aneh.
mereka melihat seseorang berdiri di belakang Josh kecil, dan Josh kecil seperti berbicara dengan orang tersebut. Specs dan Tucker mulai bingung, dan mereka pun mulai mencoba untuk menyelidiki rekaman itu lebih lanjut. Keesokan paginya, Renee dan keluarganya memulai aktivitas mereka seperti biasa. Dalton bercerita pada Renee bahwa semalam ia mimpi melihat sosok wanita berpakaian putih, dan juga ia melihat Josh berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh mata. Dalton merasa ada yang salah dengan ayahnya, dan Renee pun mencoba meyakinkan Dalton bahwa ayahnya baik-baik saja, walaupun sebenarnya ia juga merasa ada yang tidak beres dengan Josh. Sementara itu, Lauren pergi menemui Specs dan Tucker. Dia bercerita bahwa keluarganya masih diteror oleh makhluk jahat itu. Ia pun meminta bantuan kepada Specs dan Tucker. Sebelumnya, mereka bertanya, apakah Lauren ingat saat pertama kali Alice mengunjungi rumahnya dulu? Sayangnya, Lauren telah melupakan kejadian itu. Kemudian, untuk mengingatnya kembali, akhirnya Specs dan Tucker menunjukkan hasil rekaman investigasi dari Josh kecil. Di dalam rekaman yang telah diedit menjadi lebih jelas dan lebih terang, mereka menemukan Josh dewasa berada di belakang Josh kecil. Di video itu terlihat sangat jelas bahwa itu adalah Josh, benar-benar Josh. Lauren pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mengapa bisa ada Josh dewasa di dalam rekaman yang diambil pada tahun 1986? Di rumah Lauren, Renee menerima telepon dari polisi yang menyatakan bahwa Josh tidak bersalah atas kematian Alice, dan dia dibebaskan dari tuduhan tersebut. Setelah menerima telepon, Renee diganggu oleh sosok wanita berbaju putih yang dilihat Dalton dalam mimpinya. Wanita berbaju putih itu lalu menyerang Renee hingga dirinya pingsan. Kembali lagi ke rumah Alice. Lauren, Specs, dan Tucker menghubungi Carl untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang belum selesai ini. Sesampai di sana, mereka langsung melakukan ritual untuk berbicara dengan roh Alice menggunakan dadu. Carl pun mengajukan pertanyaan pada Alice tentang siapa yang membunuh Alice. Kemudian, Alice memberi petunjuk yang bertuliskan Our Lady of Angels. Lauren langsung mengetahui tempat itu karena dia dulunya pernah bekerja di sana. Tempat itu merupakan sebuah rumah sakit yang telah lama terbengkalai. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka langsung pergi ke rumah sakit itu. Setelah sampai di sana, mereka mulai mencari petunjuk tentang pembunuh Alice. Di sana, mereka menemukan petunjuk tentang pasien yang bernama Parker Crane. Parker Crane adalah salah satu pasien yang pernah ditangani oleh Lauren. Parker Crane meninggal karena bunuh diri di rumah sakit itu. Kemudian, mereka menemukan alamat dari Parker Crane, dan mereka pun segera pergi ke alamat tersebut. Setelah sampai di rumah Parker Crane, mereka segera mencari petunjuk-petunjuk baru. Saat sedang berkeliling, Lauren menemukan sebuah lukisan perempuan dan gadis kecil. Lauren mengingat perempuan di lukisan itu, yang tak lain merupakan hantu yang telah mengganggunya. Perempuan itu adalah ibu dari Parker Crane. Tak lama kemudian, lampu gantung yang ada di ruangan itu jatuh dan hampir mengenai Lauren. Di ruangan itu pula, mereka menemukan sebuah ruang rahasia. Saat mereka masuk ke ruang rahasia tersebut, mereka melihat banyak sekali mayat perempuan. Di sana juga, mereka menemukan koran tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang berbaju pengantin. Korban dari pembunuhan itu berjumlah 15 orang, dan di ruangan itu terdapat 15 mayat. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan pakaian pengantin wanita berbaju hitam. Pakaian itu sama seperti yang digunakan oleh wanita tua yang menghantui Josh dulu. Kemudian, Carl mulai menyentuh pakaian itu dan dia mendapatkan penglihatan tentang Parker Crane yang menyamar menjadi wanita tua dan melakukan pembunuhan berantai karena dipaksa oleh roh ibunya. Parker Crane mengincar tubuh Josh karena ia ingin membunuh lebih banyak orang. Balik lagi ke Renee. Setelah sadar dari pingsan, Renee langsung memberitahu Josh bahwa ia telah diserang oleh sosok wanita berbaju putih. Tetapi, lagi-lagi Josh tidak percaya dengan yang dikatakan Renee dan menyuruh Renee untuk tenang. Renee pun marah dan merasa Josh yang sekarang ini bukan Josh yang ia kenali. Di kamar Dalton, saat Dalton tertidur, secara tidak sengaja ia masuk ke dalam Further dan membuatnya diganggu oleh roh-roh jahat yang mengincarnya. Dalton pun sangat ketakutan dan berusaha untuk masuk kembali ke tubuhnya. Untung saja, Renee langsung datang ke kamar Dalton dan berhasil menenangkannya. Di ruang piano, Josh sedang duduk dan membawa tongkat baseball, sedang berbicara sendirian. Di sini, kita dapat melihat bahwa arwah Josh berada di Further dan tidak dapat kembali ke tubuhnya. Berarti, selama ini yang berada di dalam tubuh Josh adalah si wanita tua itu atau si roh Parker Crane.
Siang harinya, Lauren memberitahu Renee bahwa ia dan anak-anaknya sedang dalam bahaya. Lauren kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini Josh telah dirasuki oleh wanita tua yang mengejarnya dulu. Lauren pun membawa Renee pergi dari rumah agar mereka aman. Sementara itu, Specs, Tucker, dan Carl membuat rencana untuk menangkap Josh. Carl berpura-pura mengunjungi Josh di rumahnya. Di sini sudah terlihat jelas bahwa tubuh Josh mulai rusak akibat wanita tua yang merasukinya. Rencana penangkapan Josh itu berakhir dengan kegagalan. Carl, Specs, dan Tucker berhasil dikalahkan oleh Josh. Carl yang pingsan tiba-tiba saja berada di dalam Furter dan bertemu dengan Josh asli. Mereka berdua memutuskan untuk mencari dan meminta bantuan Alice agar Josh dapat kembali ke tubuhnya. Karena di dalam Furter tidak ada waktu, Josh pun bisa pergi ke masa lalu untuk menolong Kelly yang diganggu oleh sosok laki-laki berjaket kulit. Disinilah ia bertemu lagi dengan Alice. Alice pun meminta Josh untuk mencari rumah wanita tua dan segera mengalahkannya. Karena Josh tidak tahu di mana rumah wanita tua itu berada, ia pun kembali ke masa lalu dan bertanya kepada si Josh kecil. Nah, inilah alasan mengapa pada rekaman investigasi Josh kecil, Josh dewasa ada di belakangnya. Setelah mengetahui letak rumah wanita tua itu, mereka bertiga segera pergi ke sana. Kembali lagi ke dunia nyata. Josh yang telah dirasuki wanita tua ini berencana untuk membunuh Renee, Lauren, dan ketiga anaknya. Josh menjebak Renee dan Lauren agar mereka pulang. Sesampai di rumah, Josh langsung mengurung Lauren di lemari, sedangkan Renee dicekik yang membuatnya tidak bisa bernafas. Untung saja, Dalton dan Foster datang untuk menolong Renee dengan menggunakan tongkat baseball mengenai si Josh yang telah dirasuki oleh wanita tua itu. Renee dan kedua anaknya pun lari dan bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Di sana, Dalton berpikir untuk masuk ke dalam Furter dan mencari keberadaan Josh asli. Dalton pun masuk ke Furter dan mulai mencari Josh. Josh yang telah dirasuki wanita tua ini terus mengejar Renee dan mencoba mendobrak pintu ruang bawah tanah. Sementara di dalam Furter, Josh, Alice, dan Carl sampai di rumah Parker Crane. Mereka bertiga melihat bagaimana kejamnya ibu Parker Crane yang bernama Michelle menyiksa Parker kecil. Michelle ini memaksa Parker kecil untuk berdandan dan bertingkah seperti anak perempuan. Padahal aslinya Parker ini adalah bocah laki-laki. Michelle bahkan mengubah nama Parker Crane menjadi Marilyn. Parker Crane melakukan pembunuhan berantai karena roh Michelle memaksanya untuk membunuh, seakan tahu dirinya sedang diperhatikan oleh ibunya. Michelle lalu memisahkan Josh dari Carl dan Alice. Josh pun terpaksa melawan Michelle sendirian. Kemudian Alice membujuk Parker kecil agar mau membukakan pintu dan mengizinkannya membantu Josh. Setelah berhasil masuk ke ruangan itu, Alice dan Josh mengalahkan Michelle dan membuat roh Parker Crane menghilang. Setelah mengalahkan Michelle, Josh dan Carl kembali pulang menuju ke tubuh mereka. Namun mereka berdua tersesat. Untung saja Dalton menemukan mereka berdua dan menunjukkan jalan ke tubuh mereka masing-masing. Mereka bertiga akhirnya selamat dan kembali ke tubuhnya masing-masing. Setelah kejadian buruk yang menimpa mereka, Josh dan Dalton memutuskan untuk melupakan kemampuan proyeksi astral agar mereka dapat hidup dengan normal. Beberapa hari kemudian, Specs dan Tucker pergi ke rumah keluarga yang anaknya bernama Allison yang mengalami koma dengan penyebab yang sulit dijelaskan. Tanpa mereka ketahui, roh Alice ikut dengan mereka. Saat Alice menemui Allison, Alice melihat makhluk yang mengerikan berada di sudut ruangan, dan cerita pun selesai. Oke, itu tadi alur cerita dari film Insidious 2. Untuk Insidious 3 dan Insidious The Last Key merupakan prequel dari Insidious yang pertama. Jadi nanti gua akan membuat semua seri Insidious. Nah, jika kalian ingin menonton seri Insidious supaya urut, kalian bisa mulai menonton dari Insidious Chapter 3, Insidious The Last Key, Insidious pertama, dan Insidious Chapter 2. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.